Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Saya Zakia Lubna dari kelas Warang 4A, mahasiswa Politeknik KPP Jakarta. Di sini saya ingin memberikan sebuah insight webinar yang topiknya Emotional Intelligence, Be an Adaptive Person. Pembicara Beni Sudarmaji. Sebelumnya sudah ada yang tahu belum sih Emotional Intelligence itu apa? Bagi yang belum tahu, Emotional Intelligence adalah kemampuan seseorang untuk menerima, menilai, mengelola, serta mengontrol emosi dirinya dengan orang di sekitarnya. Dalam hal ini, emosi mengacu pada perasaan terhadap informasi akan suatu hubungan. Ada beberapa yang termasuk dari emotional intelligence, guys. Ada self-awareness, self-regulation atau manajemen diri, motivation, empathy, kinerja akademis, kesehatan fisik, kesehatan mental, dan yang terakhir ada social skill. Social skills ini berhubungan dengan orang lain. Dalam social skills tentunya ada beberapa juga. Nah, yang ingin saya bahas di sini atau saya tekankan adalah tentang adaptive dan fleksibel atau adaptability dan flexibility. Kedua soft skill tersebut adalah soft skill dari setiap segala aspek seperti dunia kuliah, dunia kerja, maupun yang lainnya yang interaktif terhadap orang yang dibutuhkan. Pertama, saya akan membahas adaptability. Adaptability itu apa sih? Kemampuan untuk menjadi orang atau company yang adaptif. Perlu diasah dan perlu dilatih dalam melakukan perubahan, perbaikan, atau modifikasi agar dapat digunakan pada kondisi baru atau berbeda. Adaptability ini mempunyai kesamaan dengan flexibility. Mereka mampu beradaptasi dengan peran barunya dengan baik dan menjalankan tugasnya dengan baik. Kemampuan dalam hal adaptability menjadi sangat penting di pergerakan dunia kerja yang sangat dinamis. Seseorang yang mempunyai adaptability bisa menghadapi transisi karir dengan cepat. Menariknya lagi, kemampuan adaptability tidak hanya berkaitan dengan karir. Mereka yang mampu beradaptasi tinggi mempunyai kemampuan bagus dalam mempertahankan keseimbangan antara keperluan pribadi dan pekerjaannya. Ada beberapa enabler adaptability atau bisa disebut juga pendukung dari aspek adaptability ini, yaitu ada intrinsic motivation, growth mindset, agility, people agility, change agility, learning agility, mental agility, dan terakhir result agility. Contoh dari adaptability itu ada saat berpindah dari satu ke tempat lain, tentu kita akan bertemu dengan berbagai macam wajah-wajah yang baru, bahkan pribadi kolega yang baru juga. Tidak hanya tempat kolokasi, tapi juga kayak contohnya kita naik jabatan, naik kelas, pindah sekolah, memasuki komunitas baru, dan hal lainnya. Untuk dapat bertahan pada lingkungan yang baru, kemampuan beradaptasi diterapkan oleh individu agar tidak kesulitan berbaur dalam hubungannya dengan sekolah ataupun kuliah. Seperti sekarang saat ini, kita semua perlu beradaptasi, tidak lagi belajar tatap muka di sekolah, melainkan melewati online, sehingga perlu ada kompetensi untuk berubah dan menyukai belajar lewat digital. Yang kedua, ada flexibility. Flexibility itu apa? Pola pikir fleksibel merupakan kemampuan yang dianggap penting oleh banyak perusahaan. Oleh karena itu, mereka tidak akan mengalami banyak gangguan ketika mendapatkan tanggung jawab serta tugas baru dari atasan. Mereka bisa melakukan banyak tugas sesuai dengan kebutuhan perusahaan untuk bisa menyelesaikan tugas dan tanggung jawab tersebut. Karyawan pun tidak akan keberatan melakukan berbagai hal yang dianggapnya perlu. Jadi flexibility itu kalau misalnya ada sesuatu yang baru atau yang tiba-tiba, kita tidak kaget lagi kalau misalnya kita sudah memiliki rasa tanggung jawab dan fleksibel di dalam diri kita. Contohnya seperti yang sudah saya katakan tadi, ada mampu mengatasi keadaan tidak terduga. Misalnya nih, di rekan kerja ada yang konflik, jadi kita tuh bisa mengatasinya dengan bersikap tenang. Itu contoh juga dari flexibility. Terus ada contoh lagi kayak misalnya kita tiba-tiba mendapatkan tugas yang harus diselesaikan waktu dengan singkat. Nah, itu kita bisa menyelesaikannya, berarti kita juga bisa mengadaptasi dengan flexibility itu. Flexibility juga mempertahankan pekerjaan. Akan sulit bagi kita tuh untuk bertahan kalau misalnya kita tuh nggak punya sikap flexibility. Terus meningkatkan kepuasan kerja juga. Fleksibilitas dalam pekerjaan dapat mengurangi tingkat stres kerja kamu. Ada beberapa tips soft skill untuk mendapatkan skill adaptif dan fleksibel. Pertama, terbuka dalam tren baru, paham situasi, efektif dalam problem solving, mempunyai skill bernegotiation, work under pressure, belajar mendengar, kemampuan dalam berkomunikasi, mendengarkan pendapat orang lain, mempelajari hal baru dari berbagai aspek, keep calm and confident, make or break deal, and make easy transition. Jadi, kita harus terus mempelajari hal baru dari segala aspek, karena masih banyak hal yang belum kita tahu. Sekian dari saya, Zakia Lubna. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.